Indonesia. Hai milenial semua pemirsa. Seneng banget ketemu lagi ya. Iya dong, kita Yes. akhirnya bisa menyapa kalian lagi pastinya di program Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Mana lagi kalau bukan di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Aduh, Nuka saya suka deh sama motif bajunya. Iya kamu juga karena kamu pakai hijau, Iya. jadi aku agak-agak terhibur ya karena Iya. aku suka warna hijau. Iya, Nuka kan. tuh suka banget warna hijau, jadi Iya, saya parah. memutuskan tiap berapa episode saya pakai baju warna hijau. Ini udah Iya. niat loh gue loh. Lucu loh Saya dia, akan pakai. alhamdulillah. Meskipun kan kuotanya terbatas ya. Tinggal ada beberapa pakaian lagi yang warnanya hijau. Tapi nggak apa-apa, itu aku appreciate banget. Udah lumayan usaha ya. kamu karena menyenangkan hatiku. Lumayan ya, boleh ya, boleh ya. Boleh dong, boleh banget. Seenggaknya bikin seneng ya. Bikin seneng lah ya akhirnya ngeliat ada yang hijau-hijau. Iya dong. Anyway, ini ada yang bikin seneng juga nih Yap. pemirsa, terutama buat yang ngefans sama BTS. Atau enggak yang ngefans sama Coldplay? Iya gue Ya? dengerin Coldplay. Iya. Meskipun hanya hits-hitsnya aja. Iya. Coldplay itu band dari tahun Fix You. iya. Wah, itu boomnya sih. Itu boomnya luar biasa. Itu puncaknya Coldplay itu kayaknya lagu Betul. Fix You. Albumnya bukan Milo Siloto ya. Lupa judul albumnya. Jadi dia tuh kalau nggak salah awalnya tuh Coldplay itu tahun 2001, tahun 2003, 2001. Tapi album lagu Parachute. ya lagu Coldplay lagu Fix You itu memang yang cukup akhirnya Betul. mendunia dan bikin nama Coldplay itu besar ya. Tahun 2006 kalau nggak salah album apa 2008-an gitu. Ketahuan kan tuanya. Oh enggak, kejebak lagi, saudara. Itu lagi inget pas lagu itu tuh gue lagi ngapain, saya lagi di mana. Kamu lagi ngapain itu tahun segitu emang? Siaran radio biasa. Enggak. Itu jangan-jangan lagu itu kamu kasih buat banyak cewek ya? Enggak. Enggak. Rambut tapi masih panjang rambut saya. Oh. Masih ada rambut tuh. Masih bisa keramas dengan sampo banyak. Masih ya? bisa. Nah ini mungkin gebrakan baru kali ya, karena nggak nyangka juga sih gitu band Coldplay akan featuringnya sama BTS. Bener, jadi ada ini kan single terbaru judulnya My, My Universe. Universe, betul. Sekarang udah gak featuring ya, Coldplay X BTS. Ya, dulu sebutnya kan featuring ya, sekarang tulisannya tuh Coldplay X BTS. Sempat ada tuh in conjunction with, panjang in conjunction with. Itu cuman Siapa in conjunction with Gak, siapa? kelihatan kan lagi-lagi umurnya. Enggak, itu sempet lah. Featuring musisi jazz. masih agak-agak milenial ya. Iya, FT Iya. featuring ya. Gitu. Nah ini lagu My Universe ini memang sekarang ini menduduki ranking 1 loh. Katanya Ditan ya kan dalam Billboard Hot yang merupakan peringkat mingguan untuk lagu-lagu yang paling populer di Amerika Serikat. Wow, keren banget. Yap. Ya gimana pun ini gebrakan juga sih untuk boyband di Yes, Korea K-pop ya, Selatan, K-pop lebih khususnya karena nggak nyangka juga akhirnya bisa X dengan Coldplay ini Yes, gitu. bener banget. Coldplay-nya juga pasti seneng major band bisa kerja sama perwakilan dari K-pop. Ini kayak Iya. saling ngebantu. Bener. Kayak Coldplay-nya ngebantu BTS juga ngebantu Coldplay untuk lebih dikenal. Terus saya Iya. tadi tuh baru nonton video klipnya. Iya. Video klip itu seru banget. Jadi kayaknya menurut saya terinspirasi dari Marvel Universe. Kan judul lagunya My Universe. My Universe. Jadi awalnya ada cerita gitu. Ini ceritanya ada di sebuah galaksi di mana musik dilarang-larang sama planet-planet. Tapi ini ada 3 musik yang keren banget. Ada BTS, ada Coldplay, terus ada bisa ini konspirasi dari Coldplay and BTS pastinya karena ini sejak dirilis dari 24 September 2021, which is belum lama. My Universe ini udah mencapai 95,4 juta streaming. Ya, 3-4 diantaranya saya yang streaming. Karena barusan juga kamu Barusan 2 kali. Jadi sebelum kita udah mulai streaming. kita udah lihat videonya My dulu. Universe. Terus ada 142.400 downloadan di seluruh dunia yang tercatat. Wow, Yes. ya. Itu baru beberapa fakta menarik tentang album atau single My Universe ini. Ternyata banyak banget fakta-fakta menarik lainnya ya di balik lagu My Universe ini antara Coldplay X BTS. Yes, gitu. jadi ini single dari Coldplay X BTS. Banyak banget fans nih, salah satunya adalah ini project yang menjadi nyata karena banyak banget sebenarnya fans yang udah menantikan kolaborasi antara BTS dan juga Coldplay. Salah satu anggota BTS yaitu CV, dia juga sempat menanti-nantikan kolaborasinya. Bahkan sempat ngomong di beberapa potongan wawancara, sempat bilang kalau boleh nih sebenarnya mau kerja sama kolaborasi sama Coldplay. Yap. Gitu. Iya, siapa sih yang gak mau berkolaborasi dengan Coldplay? Mungkin Coldplay-nya juga merasa
Wah, ini penghargaan luar biasa karena gimana pun kita nggak bisa pungkiri musik K-pop ini lagi hits, lagi hype Bener. banget di dunia ya. Benar. Banyak banget pendukungnya, banyak banget fansnya. Nah, fakta berikutnya ini yang nggak kalah serunya, tim Coldplay juga ke Korea 2 hari untuk rekaman ternyata. Coldplay-nya yang ke Korea Lagi pandemi ya. lagi pandemi, demi single lagu My Universe ini Coldplay rela loh rekaman 2 hari di Korea. Jadi ini dilihat dari dokumenter My Universe, Chris Martin nih vokalisnya Coldplay ya, mengatakan dirinya nih belum pernah sebenarnya bertemu dengan BTS secara langsung. Jadi akhirnya buat dia tuh agak sedikit stres, kepikiran, terus agak nervous juga Iyalah, bingung gitu. juga lagi superstar gitu kan. Iya, nah akhirnya tapi selama proses rekaman ternyata para member BTS ini diarahkan langsung loh oleh Chris Martin. Iya, ada dokumentasinya tuh, ada dokumenter My Universe-nya. Iya. Itu ada fakta selanjutnya juga bahwa mereka tuh ternyata syuting di 2 tempat, 2 lokasi yang berbeda. Karena kan rekaman boleh bareng deh, boleh di satu negara, cuman kan akhirnya mereka pisah juga tuh. Pisah. Pulang satu ke Inggris, Coldplay ke Inggris, BTS tetap menjalankan kegiatannya di Korea sana, dan mereka ini terpaksa melakukan syutingnya di lokasi yang jarak jauh. Iya, Coldplay itu ternyata ke Amerika Serikat, ke bener. US. Nah, untuk BTS tetap di Korea ya. Tetap di Korsel, Tetap di sama Korsel. di studio HYBE Labels-nya. Nah, Betul. ini BTS jadi syutingnya pakai green screen, seolah-olah mereka lagi bareng sama si Coldplay-nya. Coldplay-nya syuting sendiri. Tapi emang kalau ngomongin Coldplay tuh Chris Martin banget, vokalisnya tuh juara sih. megang banget Megang gitu. banget gitu. Kayak udah ciri khas banget dari Coldplay. Yes. Ngeliat Chris Martin, oke dia Coldplay. Iya. Auranya gede banget. Simbol kayak oke, Chris Martin megang Coldplay. Kita lihat Adam Levine, wah ini udah Maroon 5. Maroon iya. 5. Jadi Cuman- kayak udah bener-bener punya ciri khas dan Iya, kalau yang mau dicocokin banget sebenarnya, ini mungkin saya akan dibully sama fans-fans musik Inggris juga. Nggak, Coldplay mengingatkan saya akan band U2, Inggris juga. iya YouTube betul. Cuman kalau U2 lebih berkarakter, gitarisnya Age segala macam lebih berkarakter lagi. Tetap sih mereka berdua keren. And anyway, Yap. sutradara dari MV atau music video ini disutradarai oleh sutradara Dave Meyers namanya, asal Amerika, dan Dave ini emang udah sering bikin video musik, MV music video kayak Billie Eilish, Oke. terus Harry Styles yang judulnya Adore You dia juga yang bikin, Shawn Mendes, Senorita, terus sama video klipnya Camila Cabello juga dia yang bikin, sama video klip Positions, judulnya Positions dari Ariana Grande, juga directornya dia. Jadi nggak kaleng-kaleng ya dari sutradaranya aja udah pakai sutradara hits ya yang udah megang banyak artis-artis papan atas. Iya, jadi udah musisi yang gak kaleng-kaleng, director juga Iya. gak kaleng-kaleng. Oh, luar biasa nih project kan. Dan ternyata fakta menarik berikutnya ini musik videonya ini memiliki jalan cerita yang menarik. Yang ceritanya musiknya padam gitu emang ada. Habis itu musiknya hype-nya lebih tinggi lagi. Tapi kamu penasaran gak sih? Aku penasaran jadinya dengan lagu My Universe ini kalau didengarkan dengan lirik terbalik. Banyak soalnya konspirasi di musik-musik Hollywood itu mereka menyimpan makna atau menyimpan pesan dalam lagu mereka. Oh, Pernah denger gak? subliminal Iya, gitu ya. iya, pernah denger gak? Iseng-isengan mereka kali ya. Tapi Ditulis memang dulu artinya baru ditulis full gitu. berawal dari dulu lagunya The Beatles. Ada ya? The Beatles yang akhirnya awal mulanya konspirasi yang mereka menyampaikan pesan-pesan tersembunyi Nggak atau tahu. apa. Saya ngefans sama The Beatles tapi saya dengerin musiknya aja. Iya, aku juga nggak ada niat tahu buat lirik itu ya. lagunya. Bahkan dulu saya pernah kasih ke pasangan, ini ada lagu slang enak banget. Ini kan lagu tentang mantan. Oh ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu loh. Tapi ya ini sih kepenasaran Nuka aja ya guys. Tapi overall ya memang lagu ini bagus. Yes. Anyway, ngomongin tentang band, Nuka terakhir nonton konser atau band apa? Zaman liputan ya. Itu tahu. Liputan apa Nuka? Itu tahu. Apa dulu ya? Pokoknya ya liputan-liputan artis-artis nggak Yang jauh dari terakhir ingat artisnya. ya? Sebelum Covid, Nuka nggak pernah datang emang mau nonton gitu ya? No. Aku bukan tipe yang seperti Gitu itu. ya? Oh, saya kan suka musik. Saya itu terakhir unik deh kan. Indonesia ada Covid tuh awal Maret. Ya. Saya masih itu hari Senin. Nah, hari Jumat Sabtu Minggunya saya ke acara jazz itu. Aku tuh orang yang Acara lebih jazz, nonton konser jazz itu. nonton konser jarang, nonton film di bioskop jarang. Aku kalau boleh milih aku lebih ke toko buku. Atau enggak sekalian kalau keluar traveling aja. Atau nggak di kamar nonton aplikasi. Ya itu Bisa jarang milih, juga. soalnya bisa milih kan. Karena itu pandemi ya sekarang. Iya. Tapi tadinya kalau aku memang bisa jalan, aku orangnya Mendingan lebih keluar. suka
keluar jalan ke tempat-tempat baru, ke museum atau apa, kelihatannya aja hebring gitu. Oh Yeah. suka musik nih. Enggak, gue introvert banget padahal kalau lagi Iya, iya. sendiri ya. Saya kalau inget-inget ngomongin Coldplay X BTS, saya jadi inget saya tuh wah bersyukur banget sempat nonton konser Iya di ya. bulan Maret 2020. Konser siapa waktu itu? Waktu Prep judul nama bandnya, PREP Prep, dia dari Eropa. Dan kalau di acara jazz itu kan gak cuma musisi jazz yang boleh manggung. Iya. Orang Slang My One False pernah manggung di Iya. tahun berapa kan. Iya. Nah ini musiknya apa ya? Oh, kalau Ya, sebelum seru lah pandemi kan pokoknya. Prep. kita suka ada kayak Java Jazz tiap tahun. Yes, itu yang saya maksud. Iya kan? Iya. Belum pernah Saya lupa nama kesampaian. acaranya, apa jazz ya? Apa jazz? Java Java Jazz, susah banget ngomongnya. Emang kita tuh saling melengkapi Thank ya. you Nuka. Maksudnya itu acara jazz apa ya? Intinya itu, jadi abis saya nonton dan sebelum itu saya nggak pernah nonton konser juga. Udah berapa tahun nggak nonton konser. Iya. Emang fokus mau fokus sama kerjaan aja. Biasanya kan dulu nonton konser kalau lagi acara radio atau apa gitu. Nah abis saya nonton konser ada pandemi. Besokan jadi nggak apa-apa lah sempet Itu nonton. kayak langsung gini, bersyukur masih dapat hiburan nonton konser. Bersyukur nonton konsernya sih. Karena pas di tengah-tengah Maret tuh langsung yang PSBB kan saat itu. Bersyukur konsernya aja Kita sih. nggak bisa jalan kemana-mana ya guys. Iya nah ya. itu makanya kalau mikirin kayak Nuka gitu sebenarnya kangen sih jalan-jalan. Bukan kangen lagi. Karena gue biasa suka nekat ya. Wah ini ada libur 2 hari. Gue nyetir sendiri kemana enaknya ya Lu gitu. serius? Iya, gue bisa sampai ke Indramayu sendiri. Hah? Pulang pergi nyetir. Serius? Serius. Kayak ini Senekat, ada random. acara di Netflix karakter Jepang kayak gitu, dia jalan kayak ke ujung kota Jepang, ujung yang cuma sejam dari Tokyo. Jadi setiap kalau di hari Jumat dia pulang kantor, istri sama anaknya itu pasti pergi nonton konser. Dan gue Nah serandom dia itu. jalan-jalan kayak gitu kayak lu. Serandom itu. Waktu itu selesai siaran, nyampe rumah jam 10 malam. Jam 8 malam, ganti baju, beresin baju. Jalan jam 10 ke Bandung. 10 malam. Nginep. Ya iyalah. Saya terakhir kayak gitu. Serandom itu maksudnya kayak gini. 2 hari libur mana gue ya udah jalan. Saya tuh terakhir kayak gitu Cipularang baru jadi belum 10 tahun. Ke Bandung jadi lagi nongkrong sama teman-teman cowok yang masih usia sekolah juga 2006 apa nggak salah. Tapi lu ramean kan. Iya cowok-cowok, makanya nggak sendiri. Gue sendiri. Iya gue masih inget tuh cowok-cowok berempat. Terus bener-bener yang kalau di Bandung tuh ada makanan yang biasa goreng-goreng gitu, makanan Sunda, cekmar namanya. Ada cekmar. Cekmar di daerah mana tuh Cekmar? Nah itu dia, saya nggak inget. Tapi yang jelas kalau cowok pasti dipanggilnya kasep, makan apa kasep gitu. Kayak orang Ini Sunda. terus kayaknya kita mau mesen berapa harganya nggak jauh. Orang Misalnya Sunda. saya lauknya 3, teman saya lauknya 1, harganya nggak jauh. Lu suka bingung ya kalau Kayaknya makan dia yang kayak gitu. Ngetok ya. Iya kayak digetok, cuman is okay, digetoknya nggak apa-apa karena porsinya gede juga, enak. Kalau enak ya why not? Jadi waktu itu tuh cowok-cowok gitu kayak Cekmar enak nih. Jam 7 malam kan. Iya Cekmar tuh bukanya jam 11 kalau nggak salah. Oke. Biasa abis party-party makan Cekmar gitu kan. Bukanya jam 11 malam. Oh yaudah kita berangkat Nah, ke Bandung. Terus itu pulang ke seru. Jakarta lagi, sampai Jakarta subuh apa? Bener-bener makan, balik lagi karena besok ada urusan semua. seniat itu ya. Tapi Seniat kadang-kadang itu. udah bisa sih sekarang mah. Karena udah diperbolehkan juga kita keluar kota asal udah vaksin dan antigen kayak gitu-gitu, jangan lupa Iya prokes. udah ada aturannya. Nah tapi lebih enak sih kalau maksudnya jarak deket-deket kayak tadi Nuka bilang, sekedar Bandung atau apa kalian, atau Jogja road tripan aja gitu sama temen-temen. Lebih asik sih, lebih seru sih. Tapi Nuka sendiri bisa ya? Bisa. Gila ya gue, Hebat, senekat itu loh. hebat. Nuka sangat menyayangi dirinya sendiri. Me time. Me time banget Me kayaknya. time. Iya, jadi kita lagi mau ngomong ini nih pemirsa. Kita lagi mau ngebahas mengenai poin-poin atau hal-hal yang harus diperhatikan Yap. kalau mau road trip di kala pandemi, karena emang ya ini beda kayak yang tadi Nuka udah bilang, salah satu syaratnya lebih baik udah vaksin, ada antigen atau PCR, ada segala macamnya. Ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan gitu kan kalau kita mau trip di kala pandemi ini. Iya, karena kalau kita road trip itu kan berarti perjalanannya darat ya. Kita bawa kendaraan pribadi, biasanya nih bisa bareng-bareng juga sama teman-teman kayak tadi Ditan atau Nuka biasanya suka sendirian. Hebat sih, serius salut. Independent woman. Miss Independent. Hebat loh dia. That's why I Ini love poin pertama her. nih Nuka, yang harus dicatat adalah kita harus rencanain dulu Ya. rute dan tujuan perjalanannya kemana Ya, gitu pasti. kan. Contoh paling kecil deh sekarang tuh rest area. Kalau butuh rest area kita harus tahu poin-poinnya. Kalau nggak rest area 1, rest area 2 misalnya kayak gitu kan.
Dan jangan lupa juga sebelum sampai itu kita udah ada tempat menginap, entah hotel atau mungkin Iya. numpang tempat temen atau apa. Nah, Pokoknya udah ada tempat, udah ada lokasi betul. untuk bermalam. Kayak waktu itu kayak yang tadi Nuka ceritakan pengalaman pribadi. Oke, mau ke Bandung. Nuka punya temen di Bandung, jadi nginep di Ya. rumahnya temennya dulu karena pasti nyampe Bandung tengah malam kan. Bener. Dan udah hubungin dia, gue mau ke Bandung. Ya udah Kak, sini ke Bandung. Ya udah nginep di Iya. rumah gue. Ya udah. Perkiraan nyampe segini jangan tidur dulu ya. Iya, kulkas lo penuh kan? Nanti kita masak, kita habisin kulkasnya. Itu biasanya udah tahu nih, oke kan karena kan pasti mau lewat tol Cipularang gitu kan. Rest areanya ada di mana aja ya. Ya. Dan sedia isi kayak Imani gitu-gitu buat Ya, tol Bener tuh. persiapan. Oh iya, sekarang Imani itu harus disiapin ya. Iya karena nggak kalau kurang kita bingung kan udah Iya. nggak ada petugas Terus, lagi. Poin untuk Imani juga gitu. Apakah handphonenya bisa nggak? Kan ada handphone yang nggak ada NFC-nya. Iya yang belum. Atau harus cari ATM kan? ATM Iya, ya? ATM. Langsung diinin di ATM, diurus di ATM. Iya. Oh, sama satu poin aja, kalau misalnya bingung mau bermalam di mana, karena saya tuh pernah sekali ini baru keinget tadi, ini momen yang aneh banget. Jadi saya punya om berburu, ngajak saya berburu ke babi hutan liar waktu itu, ke daerah Subang sana lah, pedalaman. Sekarang mungkin udah ada tolnya kali ya. Saya Udah, berangkat masih SD, buset tahun 90-an berarti. Nah itu karena kita malam pertama kita bermalam di Saung, terus kita mau pulang besoknya. Udah gelap, gak ada lampu. Terus itu momen aneh banget. Jadi saya tidur kayak di polsek gitu, tidur di mobil, numpang di polisi. Iya nggak apa-apa. Iya, Atau nggak di itu rest area. satu poin lagi. Itu waktu itu belum ada rest Rest area-nya, area, kita belum iya, masuk tol. Jadi satu poin lagi nih buat pemirsa, kalau misalnya bingung udah terjebak di malam-malam, nggak ada lampu kayak saya waktu itu di Subang, ya udah Cari ke kantor polisi. Pos polisi terdekat. Izin ya. sama polisi kayak udah biasa ngeliat orang kayak gitu. Ya udah tidur di mobil. Yep. Baru ingat saya sama hal itu. Saya pernah melakukan itu ternyata. Nah, poin kedua adalah jangan lupa untuk selalu mencek dan periksa kondisi kendaraan. Ini penting banget, apalagi kayak saya yang ban mobilnya suka Botak. bocor. Enggak sih, botak di kepala saja. Kalau ban mobil jangan botak. Oh gitu ya, kirain kan kembaran ya. Enggak, ban mobil saya agak bocor gitu jadi harus ditambal. Oh sekarang ada tubeless biar cepet. Iya, itu Lebih dia aman. saya nggak tublesin. Makanya ini harus selalu dicek dan periksa kondisi kendaraannya. Itu kayak standar yang tadi angin di mobil, angin di ban sama nggak ketinggalan tuh kayak fungsi rem, terus olinya, minyak kopling dan segala macam sampai aki itu dipastikan bisa berfungsi dengan baik supaya kita nggak repot di sana. Males nggak udah mau liburan jalan-jalan mobilnya repot harus cari bengkel. Iya, dan ban cadangan juga jangan lupa diisi angin. Bener. Ya, ban cadangan tuh jangan lupa juga anginnya Iya. diisi karena kita suka lupa kan. Lu kan nih kayak tahu banget sih. Ya itu udah pasti karena gue Tuh. sering sendiri. Kalau masalah, saya jadi ada pertanyaan pribadi ke Nuka. Kalau gini, kalau masalah angkat galon saya percaya Nuka bisa. Enggak, Oh enggak juga, kirain bisa. malah enggak. Sorry, saya pikir angkat galon biasa itu. Sorry. Malah enggak. Ya udah, pertanyaan selanjutnya ganti ban. Nggak bisa juga. Oh kirain bisa. Tapi untuk tahu dan peduli kondisi ban udah bagus sih. Iya, karena aku juga sering mengalami tiba-tiba ini kenapa ini goyang-goyang. Iya. Ada aja paku gitu. Saya itu sering banget baru ngecek kendaraan pas di jalan di rest area. Baru nyadar, gue udah cek belum? Oke. Ya itu bahaya banget, beda banget sama Nuka yang sadar jangan lupa ini, jangan lupa itu. Iya. Karena terbiasa trip sendiri kan Asik. kadang-kadang. Maksudnya emang nyetir sendiri. Oke, tapi dari Jakarta paling jauh kemana yang pulang balik gitu nyetir? Pulang pergi. Ya Indramayu. Indramayu itu tadi jalan pagi subuh. Indramayu jauh loh. Sore aku pulang lagi. Indramayu lumayan. Bukan lumayan lagi 6 jam, Bu. 4 jam lah gue tempuh itu tol 120 140. Itu lumayan lah. Lewat Pantura ya, Em. Oh iya. Oh nggak naik tol? Dari Pantura lewat itu baru masuk. Baru masuk tol. Iya soalnya Pantura udah sepi juga sekarang karena ada tol. Iya, pas lihat di maps gitu ya. Ah. Oh, tol macet. Pantura malah Pantura sepi. aja. Hajar Pantura aja deh. Yes. Gitu. Anyway, poin selanjutnya jangan lupa cek kelengkapan surat. Saya malah selalu ngecek kelengkapan surat. Ya karena udah tahu udah bayar kan kemarin. STNK aman, segala macam aman. Ini siapin surat-surat kendaraan juga, surat-surat yang di tempat yang gampang dijangkau. Jadi kalau misalnya ada pos polisi, ada pemeriksaan atau mungkin amit-amit nih kayak kecelakaan dikit, jadi ada polisinya yang ngecek surat-surat, kita ada semua. Ya, Gitu. kalau bisa simpannya di satu dompet ya, jadi satu tempat. Yes. Kalau kalian jadi kemana-mana itu semua dibawa gitu. Ya, oh ya itu ide bagus. Saya nggak Iya. begitu. Saya cuma tahu tempatnya ada di mana. Kalau aku selalu ada di satu dompet, jadi setiap kemana-mana di tas dompet itu ada, jadi nggak bingung. Dompet kunci bukan?
Bukan. Dipisah ya. Malah lebih bahaya dompet Iya, kunci. bisa itu. dibawa orang. Iya, bisa dibawa orang. Jadi jangan pernah naruh surat-surat kelengkapan mobil ya atau kendaraan kalian ini di dompet kunci mobil kalian Betul. atau kendaraan kalian, itu lebih bahaya. Dan selanjutnya jangan lupa untuk menyiapkan perlengkapan kesehatan P3K. Ya, kan biasa ada kotak P3K kecil tuh ya kan. Itu jangan lupa disiapin. Tapi karena lagi pandemi ada tambahan ya, selain kotak P3K, kotak P3K tuh biasanya apa? Beta apa? Iya. Obat merah. Obat merah betadine atau enggak, terus Plaster. ada plaster. Biasanya kan sama kayak gitu-gitu tuh. kapas apa tuh yang buat Iya, kapas. itu. Tapi selain itu ya alat kelengkapan kesehatan kalian pribadi, obat-obatan atau apa. Ya mungkin ada penyakit asma, bawa obat asma dan segala macam. Sama jangan lupa karena pandemi harus bawa ekstra masker, face shield atau hand sanitizer tuh harus ekstra ada di dalam kotak P3 kan. Iya juga itu ya. itu sebenarnya udah kebiasaan kita di era new normal ini sih yang nggak Iya bisa juga ya. dihindarin. Enggak, anyway itu yang namanya hand sanitizer sama face shield sama masker tuh jadi masuk ke kategori P3K, saya baru sadar. Iya, kalau aku malah jadi masuknya kebutuhan sehari-hari. Lebih tinggi. Kebutuhan primer lebih tinggi. Karena kemanapun Pak, kalau kalian keluar dari rumah, benda-benda itu pasti kalian bawa kan. Setidaknya masker sama hand sanitizer loh. Betul. Ya. Nah, oke, yang selanjutnya jangan lupa juga nih untuk di jalan mengantisipasi jaraknya cukup jauh kan, karena berkendara di darat bisa 8 jam, 6 jam pasti kalian nanti ada lapar. Jadi sedia cemilan, takutnya jarak rest area satu dengan yang satunya itu agak jauh dan kalian nggak sempat beli makanan, jadi prepare bawa makanan atau cemilan sendiri selama di perjalanan gitu ya. Dan kalau misalnya lagi lewat di suasana alam bebas gitu, di tengah-tengah alam bebas, kalau yang bawa mobil mending dibuka aja jendelanya. Bagus buat sirkulasi udara. Iya, matikan dulu AC-nya. Maksudnya kalau kita road trip dalam waktu yang lama juga kan menyalakan AC dalam waktu lama itu mesin panas ya. Betul. Jadi mengurangi Ngaruh loh matiin AC. dan biar aki kalian tetap sehat. Betul sekali. Aki mobil kalian tetap sehat, jadi nggak ada salahnya kalau lewat di jalan-jalan yang kayak di jalan tol yang agak sepi gitu kan, buka sedikit kali-kali jendela, matikan dulu AC selama setengah jam, ntar jalan lagi nyalain lagi AC-nya. Iya. Gitu. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas dan juga safety driving juga. Ini benar Ya, ini kan? pasti, ini utamanya. Kalau kita nggak safety, nyetirnya nggak safety, bisa ada apa-apa. Dan kalau nggak mematuhi rambu lalu lintas juga bisa kenapa-kenapa. Karena saya pernah baca di artikel bahwa sebenarnya kalau kita udah di jalan raya, pengemudi ya, ini termasuk pengemudi kendaraan roda 4, roda 2, bahkan bus segala macam. Skill mengemudi itu hanya akan menyelamatkan kita sekitar 20-25%. Yang bisa ibaratnya mencelakakan kita itu justru pengemudi lain. Iya, Gitu. kadang kitanya udah patuhi rambu-rambu lalu lintas, tapi di jalan namanya kan banyak pengendara juga yang ugal-ugalan ya. Iya, Kadang saya kayak gitu. Saya ini hati-hati banget ngomong ini karena saya ngerasa lagi ngomongin diri sendiri. Terutama kalau lagi di dalam kota saya agak oke, ini ngomongin diri sendiri. Worry. Iya, saya bener-bener safety driving kalau jalan jauh, iya, cuman jujur kalau kayak sehari-hari suka agak serampangan sih, baik roda 4 roda 2. Serampangan nyetirnya asal-asalan gitu. Tapi tetap nurut sih. Gitu, nurut sama aturan-aturan yang ada. Nih, selanjutnya kalau tadi Nuka udah ke paling jauh Indramayu nih ya. Nah, ini ada beberapa kota yang wajib kita lewatin kalau mau road trip di Jawa. Itu kan yang pertama adalah kota Jakarta. Pastinya. Ini ya adat kebudayaan Jakarta kan mall-mallnya lengkap ya. Banget. Mall-mallnya banyak, mau mall yang apa kurang lebih ada di sini. Terus kalau misalnya mau destinasi yang wisata banget, Monas, Monumen Nasional, kawasan Kota Tua, ikoniknya Jakarta lah. Pantai Ancol, Setu Babakan, Taman Wisata Alam Mangrove. Kesana bisa dapat banyak feed Instagram. Iya, betul. Atau mungkin pilihan menariknya wahana-wahana gitu kan di Jakarta banyak ya? Iya, rata-rata satu tempat juga tuh di Ancol. Iya, kayak Dufan, Dunia Fantasi, Akuarium Jakarta sekarang. Betul. Terus Waterboom Peak juga tuh, di Peak juga baru kan tuh ada kayak bikin wisata pantai gitu kan baru. Ya udah pasti itu tempat-tempat yang kalian bisa datangi lah ya. Ya di situ Ancol, Taman Impian. Iya. Dan apalagi kalau di Jakarta tuh makanan tuh merimpah ruah gitu loh. Apa aja ada dari semua daerah di Jakarta tuh, kalian gak usah takut guys, pasti ada. Tapi kalau mau nyoba yang khasnya Jakarta nih ada yang namanya kayak kerak telur, soto Betawi, kue cucur, asinan Betawi, nasi uduk Betawi harus coba. Roti buah ya. Roti buah oke, tapi nasi uduk Betawi itu juara. Ya. Tapi tenang aja kalau kan ke Jakarta makan roti buaya di sini aman karena dia bukan buaya darat. Oh ya beda, sorry.
Buaya ini pawangnya sebelah saya, pawang buaya darat. Masuk lagi kan ya. Dapet banget Bisa gitu. ya? Bisa. Oke, dari Jakarta kita move on ke kota Bandung. Yap. Sekitar 2,5 jam dari Jakarta lewat tol Cikampek Cipularang kalau nggak macet. Note kalau nggak macet. Terus sekarang udah ada yang elevated toll juga sih di jalur Ya, atas itu lebih ya. lebih cepet. Itu ada juga, saya belum pernah nyoba anyway. Cuman hati-hati karena di sana kalau lewat jembatan layang yang Saya baru belum. Sultan Mahmud apa gitu namanya, karena kan pakai nama sultannya dari Arab ya. Nama raja, salah satu nama raja Arab Oh iya itu. iya. Dan aku cuman bilang jangan mengendarai mobil pas dilewat jalan layang itu lebih dari 100 km per jam karena jalannya agak bergelombang. Iya itu saya pernah lihat beberapa foto kecelakaan. Jadi sih. kayak aduh. Iya, jadi Kalau foto kita nggak ini kalau jalan- dilihat dari foto kecelakaannya juga ini kayaknya tidak bisa mengendalikan terus kena kanan kiri. Iya, karena nih jalanannya memang bergelombang sekali. Jadi aku wanti-wanti untuk pemirsa Udah kalau mau pernah lewat ya? jalan itu jangan lebih dari 100 km per jam. Iya, yang kita bicarakan adalah jalan layang di jalan tol Cikampek kan tuh Iya, jatuhnya. iya. Cikampek menuju Cipularang, Bandung dari kota Jakarta. Kalau dari Jakarta bisa naiknya itu pas sudah sampai di Jatibening, Iya. Bekasi. Atau kalau mau jalan-jalan lewat puncak aja kayak dulu 4 jam. Oh itu jauh banget. Puncak. Itu jauh banget sih. Udah Oke. ada yang lebih cepat, mendingan yang lebih Ini cepat aja. Di kota Bandung ada banyak destinasi Banyak wisata, salah banget. satunya Kawah Putih yang saya belum sempat datengin sampai sekarang. Serius Li? Belum. Dulu mau datengin pas masih belum jadi kawasan. Terus gak pernah jadi. Itu kalian Awal wajib 2000-an kan lagi terkenal tuh, belum jadi kawasan. Masih warga lokal 2000-an. Nah, itu berapa kali mau ke sana nggak jadi-jadi. wajib pakai masker sih karena kan bau belerangnya menyengat banget ya. Oh, sorry. Jadi itu Kawah Putihnya belerang. Iya, belerang. Itu apa sih? Jadi danau atau? Iya kayak semacam danau tapi isinya memang air panas belerang. Oke. Oh, oke. Saya pikir air panas. Oh, ada belerangnya ya? Mm-mm. Noted. Jadi harus pakai masker ya? Mm-mm. Apalagi kalau buat ada kalian yang punya penyakit bawaan atau pernafasan kayak asma gitu, hati-hati pas turun ke bawah ke kawahnya itu kan nyungat pasti. Itu ini nggak sih? Walkable nggak sih? Dari kayak saya kira pemalas ya. Dari parkir mobil tuh enak nggak sih? Ya jalan? lumayan ya. Lumayan jauh. Lumayan jauh. Agak menguras memang ya, tapi ya kalau memang yang suka wisata alam worth it lah. Enak ya. Worth it lah. Oke, iya jadi di sana saya ada Kawah Putih, ada destinasi wisata juga kayak Tangkuban Perahu, Observatorium Bosha, kawasan Jalan Braga, Cisu Cisanti dan juga Situ Cilencak. Oke. Situ Cisanti dan Situ Cilencak. Ya, ini kalau ngomongin Bandung sih wahana rekreasinya banyak banget ya, mau di kotanya, di Dago, sampai ke Lembang itu kalian banyak pilihan. Kalian boleh Google searching ya, karena sekarang tempat wisata di Bandung yang baru banyak banget. Makanannya juga ya kayak mie kocok, seblak, batagor ya itu udah banyak surabi. Udah ada perkembangannya, kalau dulu kan wisatanya dari satu distro ke distro lainnya. Ya, Paling gitu kan, kalau sekarang tuh udah enggak, Banyak. udah ada beberapa tempat lah cafe to cafe. Iya, kalau kan abis belanja ke kafe-kafe. Banyak banget guys, sampai bingung Sekarang mau udah kemana. banyak. Iya. Oke, Dan kita masih selanjutnya. ada beberapa kota yang bakal kita bahas. Kita kalau tadi dari DKI Jakarta, kita agak jalan ke barat ke arah kota Bandung, Jawa Barat. Terus kita lurus lagi nih ke Jawa Tengah. Nanti kita bakal ngebahas kota-kota kayak Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya dan lain-lain pastinya. Iya, tapi nanti kita bahasnya karena kita harus break dulu ya pemirsa. Tapi jangan kemana-mana karena kota-kota lainnya lebih seru lagi loh yang kita akan bahas. Tetap stay tune di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.